Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Asep. Pagi Pak. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan baik ya Pak Asep ya. Amin. Amin. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah. Semangat sedikit. Oke, sebelumnya Pak Asep, terima kasih banyak karena Pak Asep sudah berkenan untuk melakukan kegiatan seperti akademik. Saya jelaskan dulu sedikit Pak Asep. Kegiatan seperti akademik ini ada 3 kegiatan. Yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir yang ketiga yaitu pasca observasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya praobservasi. Jadi praobservasi ini kita akan berbincang-bincang terkait persiapan Pak Asep untuk melakukan proses kegiatan pembelajaran. Baik Pak Asep, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu terkait tujuan pembelajaran yang akan nanti Pak Asep lakukan di kelas, tujuannya seperti apa, dan mungkin bisa juga dijelaskan mengajar tujuan apa dan kelas berapa. Silakan Pak Asep. Ini Pak Ustaz, kebetulan hari ini saya ada jadwal di kelas 4 untuk mata pelajaran PAI, yang mana materi di semester 2 ini baru pertemuan pertama, yaitu membaca Quran Surah At-Tin. Di sini saya akan memberikan materi kepada siswa-siswi kelas 4 tentang membaca Quran Surah At-Tin. Yang mana tujuan intinya adalah bahwa peserta didik teman-teman kelas 4 ini diharapkan mampu membaca Quran Surah At-Tin dengan tartil. Artinya membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum bacaan Al-Quran. Yang kedua, dia diharapkan bisa mempraktikkan hukum bacaan dan sukun atau tajwid. Nah, itu saja tujuannya. Dan yang saya harapkan, ya, selain dia bisa membaca di dalam kelas, tujuannya mereka harus bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajar mata PAI di kelas 4 dengan 2 tujuan. Kira-kira nih Pak Asep, dari kedua tujuan itu terkait siswa dulu, alias pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Nah, ini yang tadi saya sudah sebutkan bahwa selain anak bisa membaca secara tartil dan mempraktikkan hukum bacaannya di lingkungan mereka atau di kehidupan sehari-hari, terutama dalam melaksanakan ibadah yang 5 waktu, surah At-Tin ini bisa mereka amalkan, bisa mereka terapkan dalam setiap waktu sholat, ataupun di dalam 5 waktu sholat itu mungkinlah ada 2 atau 3 waktu mereka laksanakan. Nah, kemudian harapan yang sangat jauh nanti, nah, kalau mereka sudah hafal, sudah mahir dalam membaca Quran Surah At-Tin, terutama kedepannya mereka walaupun misalkan siapa tahu lah anak itu punya nasib bahkan seperti ya oleh masyarakat, mereka diangkat sebagai tokoh masyarakat, alim ulama gitu. Nah, ketika melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, mereka hafal surat-surat yang panjang, bukan yang pendek saja. Karena pada saat ini kebanyakan rata-rata dilihat di daerah, di lingkungan kita, terutama di sekolah, ya masyarakat setempat itu kadang-kadang ketika imam itu membacakan suratnya yang pendek-pendek, nah itu saja rata-rata itu. Nah, semoga nanti ke depannya, setelah saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak saya,
bisa membekas dari sekarang sampai nanti mereka dewasa. Luar biasa Pak Sep, apa ya? Jadi menjadi sebuah informasi bagi mereka ya, Iya. agar ke depan terus bisa menghafal bahkan surat-surat yang berpanjangan. Kira-kira nih Pak Sep, terkait area pengembangan ini, area pengembangan terhadap proses KPM nanti berkaitan dengan Pak Sep itu sendiri, apakah apa yang akan Pak Sep kembangkan, baik mungkin terkait metodenya ataupun strateginya dan lain sebagainya. Nah ini di sini saya akan mencoba untuk anak-anak dalam kegiatan ini, karena tujuannya juga di sini membaca ya, membaca Quran Surat dengan berarti secara tidak langsung mereka itu harus terlahir mengucapkan. Nah makanya nanti saya akan terus berlatih untuk siswa saya itu untuk mencoba mempraktikkan membaca dan membaca berulang-ulang. Nah berulang-ulang kemudian menerapkan ilmu tajwidnya, kemudian memahami hurufnya. Semoga mereka dengan membaca berulang-ulang itu secara tidak langsung bisa dihafal. Nah makanya saya akan terus mempraktikkan membaca, membimbing dan terus menerus berulang-ulang. Karena kalau misalkan siswa ada 20, kalau satu orang mengucapkan, yang lain mendengarkan, berarti kalau seluruh siswa membaca berarti 20 kali mendengar. Nah insya Allah dengan cara mendengar itu secara tidak langsung mereka akan menghafal. Nah untuk itu saya akan terus mempraktikkan berulang-ulang membaca Quran Surat untuk siswa saya. Nah, ada strategi khusus ya kira-kira selain dari yang barusan Pak Asep ungkapkan? Strategi khususnya paling itu saja, mereka bisa berkelompok ataupun bisa berkelompok, bisa perorangan untuk membacanya, membaca. Di kelompok. Oke baik Pak Asep, sepertinya untuk percakapan di partisipasi ini saya selanjutnya Pak Asep akan memberikan proses KPM. Nanti saya akan bantu observasi di kelas. Terima kasih Pak Asep atas waktu untuk percakapan kali ini. Selamat melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi masih ya di observasi ini nanti bisa tercapai di proses KPM. Jadi Pak Asep, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran KAI. Ya, yang insyaallah pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang salah satu tema untuk pembelajaran membaca Al-Quran Surah At-Tin. Nah sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Quran Surah At-Tin. Ya tujuannya, nah pembelajaran ini agar kalian bisa atau mampu membaca Quran Surah At-Tin dengan tartil. Kemudian yang kedua, bisa mempraktekkan dalam bacaan Quran Surah At-Tin ini dengan menerapkan hukum bacaan dari sukun dan tanwin atau ilmu tajwid. Nah, hari ini marilah kita sama-sama untuk memulai pembelajaran. Kita
tentang surah Yasin. Betul. Tolong diperhatikan, ya. Perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, lihat itu ada adab-adab. Nah, adab membaca Al-Quran seharusnya kita itu mempunyai wudhu, artinya dalam keadaan suci, ya. Nah, kemudian sebelum membaca kita baca tahun terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan dengan baik. Bapak akan bacakan salah satu Quran surah Yasin ini. Kalian simak dengan baik. Jangan dulu mengikuti. Tolong dengarkan dan perhatikan belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Nah, itu surah Yasin ayat 1 sampai 8. Nah, alhamdulillah dari tadi kita mempelajari surah Yasin ayat 1 sampai 8. Sudah bisa semua? Sudah. Coba ini, Bapak minta kalian berkaitan dengan ayat tadi, ya. Ucapan apa yang paling sulit? Kalimat apa? Mengucapkan hukumil mutadifnya apa yang lainnya? Ada kesulitan nggak? Sulit nggak? Tidak ada kesulitan. Wah, hebat. Berarti kita sudah bisa membaca dengan baik. Nah, maka dari itu tolong ini untuk surah Yasin ini kalian hafalkan dan praktekkan ketika melaksanakan ibadah sholat ataupun di luar sholat juga kalian baca, ya, surah Yasin ini. Makanya untuk pembelajaran hari ini surah Yasin, semoga kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah mampu membaca surah Yasin dengan baik. Nah, maka dari itu untuk terakhir kali ini maka kita berdoa dulu, ya, berdoa dulu sebelum pembelajaran kita itu. Silakan berdoa kembali. Oke, baik Pak Sep, luar biasa. Barusan kita sudah melaksanakan observasi Pak Sep, ya. Dan saya lihat keren sekali tuh. Hampir semuanya terkait dengan apa yang kita jalankan tadi di awal, semuanya tercover. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan pasca observasi Pak Sep. Kita sama-sama lakukan refleksi terkait proses kegiatan pembelajaran yang Pak Asep laksanakan barusan. Pertama nih saya pengen tanya dulu nih, perasaannya setelah mengajar gimana nih Pak Asep barusan? Alhamdulillah senang Pak. Nah, ketika saya barusan meninggalkan kelas, merasa senang dan merasa bangga terhadap anak-anak saya. Ya, insya Allah dengan melihat seperti itu mereka maksimal mampulah untuk membacakan, semuanya mampu, tapi hanya ada sedikit lah
sedikit siswa yang belum mampu untuk mengungkapkan tentang panjang pendeknya atau hukum ilmu. Paling gitu. Luar biasa. Pak Asep. Kalau kita presentasikan nih Pak Asep, Iya. terkait ketercapaian tuh berapa persen kira-kira pencapaiannya? Nah kalau lihat tadi pas di akhir ketika sebelum selesai pembelajaran, karena saya cek semua, dites semua anak-anak, alhamdulillah semua bisa. Kurang lebih lah 90% mereka mampu. Nah, 90% mereka mampu untuk membaca surah At-Tin. Itulah. Ini ada 10%-an ya. Ya 10% yang belum maksimal ya. Oke Pak Asep, tentu saja selalu ada kekurangan ya. Ya Selalu ada kekurangan dari setiap apa yang ingin kita capai. Menurut Pak Asep tuh, fokus kekurangan yang barusan Pak Asep lakukan di kegiatan pembelajaran, kekurangan yang paling menurut Pak Asep paling kurang itu apa tuh? nah ini kalau dilihat tadi ya diperhatikan untuk peserta didik, ketika saya mengajar masih ada si anak yang kurang memperhatikan atau kurang serius dalam mendengarkan atau memperlihatkan ungkapan-ungkapan dari surah At-Tin. Mungkin mereka saya pikir nih kalau mengajar seperti ini pasti ada kekurangannya. Nah untuk meningkatkan itu berarti karena saya tadi tidak menggunakan media atau alat peraga, nah mungkin untuk ke depan, nah ketika saya mengajar ini supaya 100% nih maksimal 100% anak berhasil dalam memahami pembelajaran ini, mungkin harus menggunakan alat atau media ya, untuk mendukung pembelajaran tersebut. Nah, saya juga bisa atau ada dalam pikiran untuk mengembangkan atau memperbaiki pembelajaran untuk hari ini dan ke depan mungkin ada salah satu model pembelajaran yang sangat cocok untuk materi ini, yaitu menggunakan model match. Nah, dengan itu atau menggunakan kartu pasangan ayat-ayat, nah insya Allah saya ke depan akan buat sebuah alat peraga walaupun secara manual ataupun secara sederhana dan menggunakan kertas-kertas bekas salah ataupun kertas karton yang ada. Saya akan tuliskan ayat-ayat demi ayat atau perkata surah At-Tin itu nanti dibuatkan sebuah kartu dan pisah atau akan dicampurkan ya, kemudian nanti mereka harus memasangnya supaya ketika belajar itu kayak seperti bermain aja, main game supaya lebih asik. Cara tidak langsung kalau anak menyusun ayat demi ayat atau kata demi kata dalam surat itu, mereka paham dan akan lebih mengerti oh mana kata ini di mana ayatnya. Saya ingin sedikit memperdalam Pak Asep terkait ketidaktercapaian ya. Iya. Terkait rencana tadi kita tuh di awal bahwa Pak Asep akan membuat suatu kelompok ya, kelompok siswa. Menurut Pak Asep, kegiatan tersebut cocok atau tidak? Kelompok setelah tadi tentang pembelajaran. ya. Kelompok tadi tuh sebetulnya cocok, tapi kan tadi karena tidak ada media, jadi cuma hanya membacakan aja
seharusnya itu kan ada, kalau media lebih cocok itu berkelompok. Setelah saya pikir, oh ternyata bahkan ketika dikelompokkan itu anak itu semakin lama semakin buyar perhatiannya gitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat ya, setiap orang itu kan berbeda ya. Nah itu Berbeda gaya belajar mungkin ya. Ada yang suka hanya mendengar, nah ada yang suka hanya melihat, dan ada yang suka bergerak bukan? Ataupun kinestetik. Oke, luar biasa Pak Asep. Barusan juga saya seperti sudah mendengar tuh terkait apa rencana tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut terkait untuk menutupi tercapaian yang tadi kata Pak Asep sebutkan. Mungkin saya ingin lebih mendengar lagi nih, khusus lagi nih terkait rencana tindak lanjut secara khusus mungkin Pak Asep ya. Karena kan kalau kita melihat kalau kita melihat tadi tuh di awal bahwa apa yang ingin Pak Asep capai terkait capaian Pak Asep sendiri itu yaitu terkait kondusivitas kelas ya. iya. Nah jadi apa tuh kira-kira yang lebih khusus kesananya? Nah, yang akan saya tindak lanjuti karena tadi kurangnya perhatian dari sebagian siswa. Nah mungkin dengan menggunakan alat atau media atau model pembelajaran matching card atau pasangan kartu itu ya, dengan matching. Nah nanti dalam pembelajaran itu saya akan berusaha untuk menyiapkan sebuah kartu, mungkin lebih dari satu kartu. Nah karena tadi kurang kondusifnya ketika dikelompokkan anak. Nah, berarti di sini saya akan membuat 3 kelompok untuk berarti 3 kartu saya buatkan yang sudah diacak, yang di dalamnya kartu itu tadi ada kalimat atau kata-kata surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai akhir. Nah, nanti dalam belajarnya, kegiatan pembelajarannya, mereka dari 3 kelompok itu siapa yang paling cepat, nah berarti berlomba untuk menyusun surah Atin dari ayat 1 sampai selesai. Siapa yang lebih cepat, yang itu bisa kita berikan sebuah reward. Nah mungkin itu lebih semangat lagi. Dan hasil pembelajaran juga akan lebih berhasil. Insya Allah tujuan pembelajaran juga akan tercapai. Nah, ini tuh Bisa biasa Pak Asep dari awal kita melakukan refleksi, lalu kita bedah terkait apa tercapai dan ketidak tercapaian proses kajian tersebut, dan di akhir kita lakukan rencana tadi ke depan ya, terkait untuk menutupi kekurangan proses KBM yang tadi Pak Asep lakukan. Oke, luar biasa Pak Asep. Sepertinya untuk kegiatan pasca observasi ini, percakapan hari ini saya akhiri saja karena melihat apa yang barusan Pak Asep paparkan pun sudah lebih dari cukup. terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih kembali karena Pak Asep sudah berkenan untuk melakukan diskusi akademik, dan mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini Pak Asep. Insya Allah Pak. Di kemudian hari apa yang sudah Pak Asep rencanakan terkait tindak lanjut, mari kita lakukan kembali, kita observasi kembali, dan mungkin nanti kita bisa saling bergantian ya. Saya proses supervisi akademik ini yaitu supervisi teman sejawat. Masih itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.